Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nufaisa Anini Putri, perwakilan dari kelompok 9. Mohon izin untuk menjelaskan sedikit, apa sih metode berpikir filsafat itu? Oke, kita mulai ya teman-teman, dan mohon izin kepada Bapak dosen. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih metode itu? Metode itu adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, setelah kita mengetahui apa sih metode itu, kita akan lanjut ke hal yang lebih kompleks sesuai dengan judul kita ya teman-teman, yaitu metode filsafat. Nah, teman-teman udah lihat ya metode filsafat di layarnya sendiri. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas untuk berfilsafat, teman-teman. Nah, dalam metode filsafat ini mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama adalah radikal. Radikal sendiri artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Dan yang kedua adalah universal, yaitu berpikir secara menyeluruh. Maksudnya di sini berpikir secara menyeluruh itu tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek. Dan yang ketiga ada konseptual. Konseptual merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Dan yang keempat ada koheren, atau bisa kita sebut dengan konsisten, yaitu dengan sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Sedangkan konsisten adalah tidak mengandung kontradiksi. Dan yang kelima adalah sistematik, yaitu berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah atau step by step, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam ada komprehensif, yaitu mencangkup atau menyeluruh. Yang ketujuh adalah bebas. Maksudnya bebas di sini adalah pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Seseorang berfilsafat adalah seorang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, yang paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Nah, itu dia teman-teman ciri-ciri metode filsafat. Kita akan lanjut ya ke yang paling pokok, yaitu tentang metode filsafat sendiri. Nah, metode filsafat ini ada 10 ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah metode kritis. Di sini tokohnya adalah Plato dan Socrates. Metode kritis ini bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Metode kritis ini menggunakan jalan dengan cara bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua adalah metode intuitif. Tokoh di sini adalah Bergson dan Plotinus. Metode ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Bukan berarti pula bahwa logika adalah harus dibungkam dan rasio ditinggalkan. Tetapi metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk menganalisis suatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Jadi metode intuitif ini murni dengan intuisi manusia ya guys, nggak terpengaruh oleh keyakinan atau rasio dan logika. Yang ketiga adalah metode skolastik. Tokohnya di sini adalah Thomas Aquinas dan Aristoteles. Nah, metode skolastik ini menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Seseorang yang biasanya seorang guru akan membacakan atau mengutarakan suatu pokok bahasan filsafat.
Kemudian pokok bahasan tersebut akan diberi penafsiran dan komentar oleh filsuf lain agar topik dipahami, semua istilah, ide, dan kenyataan dirumuskan, dibedakan, dan diuji dari segala sisi. Segala pro dan kontra kemudian dihimpun dan dibandingkan. Melalui proses ini yang disebut lectio, diharapkan tercapai suatu pemahaman baru yang lebih baik. Namun jika tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahap disputatio atau perdebatan. Yang keempat adalah metode analistis. Tokoh di sini adalah Descartes. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan. Penemuan itu ditemukan dengan cara melakukan empiris rasional atau mencari hal yang nyata yang telah dialami oleh seseorang. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar dan menghindari kelemahannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang kelima adalah metode empiris eksperimental. Nah, tokoh di sini adalah David Hume. Para pengarut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman atau empiria adalah suatu pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Perbedaan utama metode ini dari metode Descartes adalah metode ini juga membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti kebenaran empiris yang sejati. Nah, itu ya tentang metode empiris eksperimental. Kita akan lanjut ya teman-teman ke metode yang keenam, yaitu metode transendental. Nah, tokoh di sini adalah Immanuel Kant. Kant menempatkan kebenaran bukan pada konsep tunggal, tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan lengkap. Ia membedakan dua jenis pengertian, yaitu pengertian analitis dan pengertian sintetis. Metode ini menerima nilai objektif ilmu-ilmu positif, sebab terbukti telah menghasilkan kemajuan hidup sehari-hari. Dalam pengertian dan penilaian metode ini terjadi kesatuan antara subjek dan objek, kesatuan antara semua bentuk. Hal ini menuntut adanya kesatuan kesadaran yang disebut dengan transcendental unity of a perception. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang ketujuh adalah metode dialektis, yaitu tokohnya George Wilhelm dan Friedrich Hegel. Langkah awal metode ini ialah pengiaan dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat suatu antitesis atau bantahan dari konsep atau pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu diambil kesimpulan dari keduanya dan dibentuklah suatu sintesis dari keduanya. Pada akhirnya sintesis tersebut akan menemui antitesis lainnya untuk kemudian disintesiskan kembali untuk mendapatkan hakikat yang lebih baik. Yang kedelapan, metode fenomenologis. Tokohnya yaitu Edmund Husserl. Dalam metode fenomenologis ini bukanlah fenomena alamiah yang dapat diserap dengan observasi empiris seperti fenomena alam. Fenomena di sini merupakan makna aslinya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu painomai, yang artinya adalah yang terlihat. Maksudnya adalah data sejauh disadari dan sejauh masuk dalam pemahaman. Metode ini melihat sesuatu dengan objektif tanpa melihat sisi subjektifnya seperti kepentingan, perasaan, atau tekanan sosial. Nah, yang kesembilan adalah metode eksistensialisme. Tokohnya di sini agak banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, dan Merleau-Ponty. Para tokoh eksistensialis tidak menyetujui tekanan Husserl pada sikap objektif. Baik bagi kalangan eksistensialis, subjektivitas manusialah yang pertama-tama dianalisa. Karena bisa jadi sebetulnya sesuatu yang dianggap ada itu tidak dapat mengada tanpa konteks pembentuk di sekitarnya seperti perasaan manusia, interaktivitas individu dalam suatu kelompok, dan kepentingan tertentu. Pada dasarnya dalam analisa eksistensi itu
De facto mereka memakai fenomenologi yang otentik dengan observasi dan analisa teliti. Akhirnya kita sampai ke metode yang terakhir ya teman-teman, yaitu metode analitika bahasa. Tokoh dalam metode ini adalah Wittgenstein. Metode ini meneliti dan membedakan permainan-permainan bahasa itu untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik, juga menetapkan peraturan masing-masing bahasa agar tidak terjadi kekeliruan logis dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh kerancuan makna kata. Dalam metode analitika bahasa, arti bukanlah sesuatu yang berada di belakang bahasa. Tidak ada arti pokok. Arti kata itu seluruhnya tergantung dari permainan bahasa atau language games yang sedang dimainkan. Oke teman-teman, terima kasih perhatiannya. Itu adalah sedikit penjelasan dari metode berpikir filsafat yang merupakan judul makalah dari kelompok 9 ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Nufaisa Anini Putri mewakili kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.